Perkenalkan, nama saya Feby Laurensinaga, NIM 2019 64025, Prodi Ilmu Kelautan dengan dosen pengampu Rijona F. Lopolo SPI MSI. Di sini saya akan membahas dampak antropogenik terhadap laut dalam. Yang pertama, kita akan membahas apa itu antropogenik. Antropogenik merupakan proses atau akibat yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Aktivitas tersebut dapat berupa aktivitas yang telah disengaja dan direncanakan untuk membuat bentuk lahan yang baru dari bentuk lahan yang telah ada maupun aktivitas oleh manusia yang secara tidak sengaja telah merubah bentuk lahan yang telah ada. Dan yang kedua, kita akan membahas apa itu laut dalam. Laut dalam adalah perairan atau dasar laut di bawah 200 meter dan lebih spesifiknya berada di bawah lapisan termoklin pada kedalaman lebih dari 1828 meter. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada cahaya. Sebagian besar organisme bergantung pada material organik yang jatuh dari zona coating. Dan kita akan membahas dampak antropogenik laut. Di sini ada gambar. Yang pertama, kerusakan habitat, yang kedua, pencemaran laut, dan yang ketiga, globalisasi. Kerusakan habitat. Dengan dilakukan reklamasi, maka daratan akan lebih dekat ke arah laut sehingga potensi pencemaran laut sangat besar. Dengan demikian, limbah-limbah baik pabrik maupun rumah tangga akan semakin jauh mencapai laut dan tentu saja ini berpengaruh bagi kelangsungan hidup ekosistem di dalamnya. Berbagai aktivitas di darat baik yang telah terjadi saat kegiatan reklamasi maupun saat pemanfaatan lahan hasil reklamasi dipastikan akan memperluas potensi pencemaran dan memperparah sedimentasi di hilir sungai yang mengakibatkan aliran sungai terhambat masuk laut. Kerusakan ekosistem yang mengakibatkan penurunan jumlah biota laut. Material yang digunakan untuk reklamasi pantai menyebabkan kekeruan di perairan yang berdampak pada penurunan sumber daya perikanan serta rusaknya biota yang ada. Yang kedua, pencemaran laut. Sebuah studi yang dipimpin oleh tim peneliti Cina menunjukkan bahwa metil merkuri, zat racun yang cukup kuat, ditemukan dalam sampel-sampel biologis yang diambil dari Palung Mariana, bagian terdalam dari lautan dunia. Hasilnya menunjukkan bahwa metil merkuri terkandung dalam udang yang hidup di palung-palung itu. Kerusakan ekosistem yang mengakibatkan penurunan jumlah biota laut. Material yang digunakan untuk reklamasi pantai menyebabkan kekeruan di perairan yang berdampak pada penurunan sumber daya perikanan serta rusaknya biota yang ada. Yang kedua, pencemaran laut. Sebuah studi yang dipimpin oleh tim peneliti Cina menunjukkan bahwa metil merkuri, zat racun yang cukup kuat, ditemukan dalam sampel-sampel biologis yang diambil dari Palung Mariana, bagian terdalam dari lautan dunia. Hasilnya menunjukkan bahwa metil merkuri terkandung dalam udang yang hidup di palung-palung itu. Kandungan merkuri dalam tubuh hewan palung berasal dari metil merkuri yang dihasilkan di bagian atas laut. Zat racun tersebut lalu masuk ke dalam rantai makanan di laut melalui partikel yang tenggelam. Tiga, perubahan iklim global. Polusi atmosfer mengubah paparan lautan terhadap radiasi ultraviolet atau UV dan meningkatkan konsentrasi gas yang dapat menyebabkan perubahan iklim jangka panjang. Senyawa yang dihasilkan oleh aktivitas manusia termaksud klorofluorokarbon dan senyawa brominasi yang naik ke stratosfer menghancurkan ozon yang melindungi atmosfer dari radiasi UV matahari. Peningkatan radiasi UVB atau UV yang merusak secara biologis menembus beberapa meter di bawah permukaan laut. Paparan UVB telah meningkat di bawah lubang-lubang ozon di Antartika dan di tempat lain. Selain itu, data satelit terbentuk menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik, misalnya letusan Gunung Pinatubo tahun 1991, telah mengurangi total ozon kolom udara sebanyak 10%, menyebabkan peningkatan paparan UVB sekitar 20%.
digaris lintang sebagai serendah Florida dan Bahamas. Demikian hasil pembahasan saya. Sekian dan terima kasih.